Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada acara KBM yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saling menasehati dalam Islam. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Balighu anni walau ayah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Balighu, sampaikanlah oleh kamu sekalian, ani, dari aku, kata Rasulullah, walau ayah, walaupun satu ayat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan KBM kali ini kita akan membahas tentang pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istisqa, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalkan, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah biasanya beda dengan tabligh, beda dengan dakwah. Kenapa demikian? Karena khutbah harus diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Yang itu semuanya merupakan rukun daripada khutbah. Yang berikutnya adalah pentingnya khutbah. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhoannya. Khutbah memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan atau seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama, seorang khatib harus memahami akidah yang shahihah atau benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih, sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang terakhir, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangannya, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengarnya. Anak-anakku sekalian, karena khutbah berbeda dengan tabligh, dengan dakwah, maka ada ketentuan-ketentuan yang ada dalam khutbah tersebut. Ketentuan yang pertama, yang merupakan ketentuan ini itu terdiri dari syarat khatib. Jadi yang harus dimiliki oleh khatib atau khatib harus
memiliki syarat-syarat. Yang pertama, seorang khatib harus beragama Islam. Yang kedua, itu harus balik, artinya sudah sesuai usianya dari segi umurnya. Yang ketiga, berakal sehat. Maka yang tidak punya akal sehat, seperti orang gila, itu tidak sah untuk menjadi seorang khatib. Yang keempat, mengetahui ilmu agama. Keempat, syarat tersebut itu harus ada dalam diri atau pribadi seorang khatib. Yang berikutnya, itu ada syarat 2 khutbah. Kenapa? Karena dalam khutbah itu terdiri dari khutbah 1 dan khutbah 2. Adapun syarat 2 khutbah, yang pertama, khutbah di sini harus dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. Itu untuk sholat Jumat. Jadi tidak sah kalau khutbah itu sebelum masuk sholat duhur. Yang kedua, khatib duduk di antara 2 khutbah. Jadi masing-masing khutbah itu harus diselingi dengan duduk. Jadi khutbah yang pertama, terus duduk, nah berdiri lagi, baru khutbah yang kedua. Yang ketiga, dari syarat khutbah tersebut, khutbah harus diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi harus terdengar oleh jamaah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tertib. Artinya sesuai dengan urutan-urutan. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Misalkan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Nah, ila akhirih. Yang kedua, itu membaca syahadat. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin, terus ada lanjutannya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadatain. 2 syahadat. Yang berikutnya itu membaca sholawat. Jadi setelah hamdalah, setelah syahadatain, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang keempat itu berwasiat. Jadi di sini wasiat bittaqwa. Usikum bittaqwallah. Nah, ya. Atau saya usikum binafsi. Saya berwasiat untuk diriku sendiri bittaqwallah. Ya. Yang kelima, itu membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi harus ada, ya, harus ada baca ayat Al-Qurannya. Yang keenam, yang terakhir itu berdoa pada khutbah kedua. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya itu adalah sunnah khutbah. Ya. Sunnah khutbah di sini, yang pertama, khatib berdiri ketika berkhutbah. Jadi mau berdiri, mau duduk, nah ini termasuk sunnah. Jadi sah saja kalau duduk pun sah. Cuma di sini itu disunahkan, ya, disunahkan untuk berdiri. Yang kedua, yang termasuk sunnah itu adalah mengawali khutbah dengan memberi salam. Ya. Misalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sunnah khutbah itu, yaitu khutbah harus dengan jelas, mudah dipahami,
dan tidak terlalu panjang. Jadi kalau anak-anakku sekalian atau kalian semua nanti menjadi khotib, itu materi khutbahnya harus jelas, mudah dipahami oleh jamaah, dan diusahakan jangan terlalu panjang. Yang keempat, khotib harus menghadap jamaah ketika khutbah. Ya. Jadi harus berhadapan dengan para jamaah. Yang kelima, itu menertibkan ya rukun khutbah. Jadi menertibkan itu karena tadi tertib termasuk rukun atau syarat khutbah. Maka di sini disunatkan juga untuk menertibkan rukun khutbah. Artinya susunannya sesuai ya, dari awal sampai akhir, jangan terbolak-balik. Ya. Misalkan doa dulu atau misalkan sholawat dulu, nah itu tidak boleh. Yang keenam, itu disunatkan ya, karena dalam dua khutbah itu ada duduk, ada jeda duduknya, maka pada duduk tersebut itu disunatkan membaca surat Al-Ikhlas ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu disunatkan dibaca ketika duduk di antara dua khutbah. Jika kalian menjadi seorang khotib dan memimpin, atau ketika kalian ditugaskan untuk berkhutbah, maka harus dipenuhi syarat, rukun, terus juga sunnah. Maka Bapak simpulkan pada materi kali ini, yaitu mengenai khutbah. Jadi khutbah itu adalah perintah atau menjadi satu keharusan yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat yang lainnya. Adapun syarat dari khotib, Islam balik berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah, khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan keras. Khutbah harus tertib. Adapun rukun-rukun khutbah, itu membaca alhamdulillah, baca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat bittaqwa, dan membaca ayat Al-Quran, berdoa pada khutbah yang kedua. Yang terakhir, disunatkan dalam khutbah, khotib berdiri ketika berkhutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah harus dilaksanakan dengan jelas dan mudah dipahami. Khotib menghadap jamaah ketika berkhutbah dan menertibkan dari rukun khutbah tersebut. Anak-anak sekalian, itulah maka Bapak sampaikan ke kalian ya, pada pertemuan kali ini. Silakan perhatikan dengan baik ya, dan kita insya Allah akan bertemu pada pembahasan selanjutnya yang masih dalam bab ini, yaitu saling nasihat menasihati, yaitu tabligh dan dakwah. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.